Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hariza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran private learning. Model private learning adalah model di mana dalam proses belajar mengajar, siswa mempelajari materi pelajaran di rumah sebelum kelas dimulai, dan kegiatan belajar mengajar di kelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami siswa. Selanjutnya ada sintak pembelajaran private learning. Tahap pertama, sebelum tatap muka, siswa diminta untuk belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya dengan menonton video pembelajaran karya guru itu sendiri ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain. Tahapan kedua, pada pembelajaran di kelas, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tahapan ketiga, peran guru pada saat kegiatan belajar berlangsung adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi. Di samping itu, guru juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan soal dari materi tersebut. Tahapan keempat, guru memberikan kuis atau tes sehingga siswa sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan bukan hanya permainan, tetapi merupakan proses belajar. Tahapan yang kelima, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab kuis yang telah diberikan oleh guru. Tahapan 6, guru meminta tanggapan kepada peserta didik lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh peserta didik terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika peserta didik tersebut mengalami kesulitan jawaban atau jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Tahapan ketujuh, guru menunjuk salah satu peserta didik yang berbeda dengan soal baru untuk mengetahui apakah pembelajaran telah benar-benar tersampaikan dan dipahami oleh seluruh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kuniwati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Pembahasan yang pertama yaitu kelebihan dari blended learning. Yang pertama, siswa memiliki waktu untuk mempelajari materi pembelajaran di rumah sebelum guru menyampaikan di dalam kelas sehingga siswa lebih mandiri. Yang kedua, siswa dapat mempelajari materi pelajaran dalam kondisi dan suasana yang nyaman dengan kemampuannya menerima materi. Yang ketiga, siswa mendapatkan perhatian penuh dari guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami tugas atau latihan. Yang keempat, siswa dapat belajar dari berbagai jenis konten pembelajaran baik melalui video atau buku ataupun website. Yang kelima yaitu siswa dapat mengulang-ulang video tersebut sehingga ia benar-benar paham materi. Tidak seperti pada pembelajaran biasa. Apabila murid kurang mengerti, maka guru harus menjelaskan lagi hingga siswa dapat mengerti sehingga juga kurang efisien. Yang keenam, siswa dapat mengakses video tersebut dari manapun asalkan memiliki koneksi internet yang cukup. Materi yang kedua yaitu kekurangan dari blended learning. Yang pertama, penopang untuk menonton video setidaknya diperlukan sebuah handphone, laptop, atau komputer, kuota internet, serta jaringan internet yang bagus. Jika siswa tersebut berada di daerah yang susah akan jaringan internet, maka proses belajar akan susah dilakukan. Yang kedua, siswa mungkin perlu banyak untuk memastikan mereka memahami materi yang disampaikan dalam video dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika menonton video saja. Yang ketiga, dalam implementasi di Indonesia, blended learning hanya bisa diterapkan di sekolah yang siswanya sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, mengingat pada strategi ini menuntut siswa untuk menonton video tutorial di rumah. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari blended learning.
Perkenalkan, nama saya Erwin Zenturi. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan ciri dan karakteristik model pembelajaran flipped learning. Nah, model pembelajaran ini dilaksanakan dengan memaksimalkan jumlah instruksi guru langsung oleh guru kepada siswanya dalam mengajar materi dan memaksimalkan waktu untuk berinteraksi satu sama lain dalam pembahasan terkait. Pembelajaran flipped learning lebih menekankan pada pemanfaatan waktu di dalam maupun di luar kelas agar pembelajaran lebih bermutu sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Adapun menurut beberapa ahli yaitu Abishekara dan Dawson pada tahun 2015 berpendapat mengenai karakteristik model pembelajaran flipped learning ini. Yang membedakan dengan model pembelajaran biasa adalah satu, perubahan menggunakan waktu kelas, terus perubahan menggunakan waktu di luar kelas. Tiga, pembelajaran adalah siswa menonton video pembelajaran di rumah, lalu ketika di kelas melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas diberikan secara kelompok. Nah, kemudian di akhir pembelajaran dilakukan kuis secara individu atau berpasangan. Keempat, kegiatan di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif dan memecahkan masalah. Kemudian terakhir nomor 5, peran guru dalam proses belajar adalah sebagai fasilitator. Sedangkan menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Muir dan Geiger pada tahun 2015 berpendapat mengenai karakteristik belajar dengan metode flipped learning adalah yaitu sarana untuk meningkatkan interaksi dan waktu kontak pribadi antara siswa dan guru. Kedua, memberikan siswa ruang untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ketiga, ruang kelas di mana guru bukan disebut sebagai orang bijak di atas panggung, melainkan memberi panduan di sisi siswa. Keempat, mencampur instruksi langsung dengan pembelajaran konstruktivis. Kemudian nomor 5, kelas di mana siswa yang tidak hadir tidak akan ketinggalan pelajaran. Nomor 6, kelas tempat semua siswa terlibat di dalam pembelajarannya. Nomor 7, kelas tempat konten diarsipkan secara permanen untuk ditinjau dan diperbaiki. Terakhir nomor 8, yaitu tempat di mana semua siswa menerima pendidikan dipersonalisasi. Sekian penjelasan mengenai karakteristik model pembelajaran flipped ini. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabtu Pradiwa mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran flipped learning ini. Baiklah, yang pertama ini ada nomor 1, siswa belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, murid-murid harus sudah memahami terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk yang kedua ini, di kelas peserta didik dibentuk berkelompok secara acak. Nah, jadi di sini setiap individu ataupun setiap siswa harus membentuk kelompok secara acak. Nah, yang nomor kedua, peran guru pada saat kegiatan pembelajaran ini berlangsung adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi dengan metode cooperative learning ini. Nah, di samping itu, guru juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan atau soal dari materi tersebut. Nah, untuk poin yang keempat, yang mana guru ini memberikan kuis atau tes kepada peserta didik atau siswanya agar mereka sadar bahwasannya kegiatan yang mereka lakukan bukan hanya permainan saja, tetapi merupakan suatu proses dalam pembelajaran ini sendiri. Sehingga mereka dilatih untuk mengingat kembali atau melatih daya ingat mereka, sehingga mereka menjadi lebih ingat dengan materi tersebut. Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima mengenai
guru harus berlaku sebagai fasilitator bagi setiap peserta didik atau anak muridnya dalam membantu siswa dalam pembelajaran serta menyelesaikan soal-soal tersebut yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada hari itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke blended learning. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, di blended learning ini sendiri terbagi menjadi subtema. Ada 5 subtema. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran blended learning ini sendiri. Nah, poin yang kedua itu mengenai sintaks dari model pembelajaran blended learning ini, dan yang ketiga itu kelebihan serta kekurangan dari blended learning ini sendiri. Nah, yang keempat akan dibahas mengenai ciri dan karakteristik dari blended learning, dan yang kelima ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah pembelajaran dalam metode learning ini sendiri. Nah, untuk itu kita langsung saja ke materi atau poin yang pertama mengenai pengertian model pembelajaran blended learning ini sendiri. Nah, teman-teman mungkin belum tahu apa sih blended learning ini sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai blended learning, yang mana model pembelajaran blended learning ini sendiri merupakan model pembelajaran yang mana sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Jadi, untuk pembelajaran face to face atau tatap muka ini sendiri dengan online digabungkan menjadi satu. Yang mana mungkin teman-teman bisa memahami gambar yang di samping yang mana face to face. Berarti yang pertama itu interaksi workshop. Jadi setiap peserta didik haruslah berinteraksi, maksudnya antara pengajar dengan juga pendidik. Nah, di blended learning ini akan terjadi adanya modular, dan yang online akan terjadi simulasi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari pembahasan berikutnya mengenai pengertian dari model pembelajaran blended learning ini sendiri. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai pengertian dari model pembelajaran blended learning ini sendiri. Yang mana blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional atau tatap muka face to face dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online. Bisa dari classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Yang mana terutama yang berbasis web dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh pendidik dan juga peserta didik agar lebih mempermudah tentunya. Nah, selanjutnya ini adalah secara sederhana dapat dikatakan bahwasannya blended learning ini sendiri merupakan mode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Itu untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Dan juga pembelajaran ini secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media. Tadi telah disebutkan seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya, dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik ini sendiri. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Masih dengan pengertian model pembelajaran blended learning, yang mana tadi dari penjelasan di atas telah disimpulkan bahwasannya model pembelajaran blended learning ini memiliki 3 komponen penting, yaitu online learning atau pembelajaran secara online, kedua dengan pembelajaran tatap muka atau face to face, dan yang ketiga ini adalah pembelajaran secara mandiri. Maksudnya pembelajaran secara mandiri ini siswa diajak sebelum pembelajaran ini berlangsung, siswa atau peserta didik dilatih untuk memperdalami materi yang akan mereka pelajari esok harinya. Nah, selanjutnya mengenai blended learning ini sendiri, melalui blended learning dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, terutama untuk terjadinya interaksi antara sesama peserta didik dan juga
peserta didik dengan mendidik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, interaksi antara peserta didik atau siswanya sehingga pendidikan ini tidak ada batasan antara ruang dan juga waktunya. Jadi, akan terus berjalan atau mengalir begitu. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sintaks dari model pembelajaran blended learning ini sendiri. Yang pertama yaitu tahap pertama, yaitu seeking of informations, yang mana mencangkup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun secara offline, dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan dari akademis itu sendiri. Yang mana pendidik atau guru sebagai fasilitator berperan memberikan masukan bagi peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan juga efisien tentunya. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu acquisitions of information, yang mana dari acquisitions of information ini peserta didik secara individu maupun secara kelompok, kooperatif atau kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikan dengan idenya atau gagasan yang telah ada dalam pikiran peserta didik, kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka paham atau mampu mengkomunikasikan, kembali menginvestasikan ide-ide dan hasil investasinya menggunakan fasilitas. Jadi di tahap ini peserta didik diajak untuk memahami atau mengulang kembali materi yang sedang dipelajari mereka. Nah, selanjutnya itu ada tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu synthesization of knowledge, yang mana mengkontribusikan atau merekonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan juga perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kelebihan dari blended learning. Kelebihan yang pertama ada penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang ketujuh, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Masuk yaitu materi kedua, kekurangan dari blended learning. Kekurangan yang pertama ada pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran secara sistem e-learning, seperti mengembangkan materi,
menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri dan karakteristik model pembelajaran blended learning. Yang pertama itu karakteristik model pembelajaran blended learning ini. Yang pertama itu sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung atau face to face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Yang kedua, pembelajaran yang menghubungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media pembelajaran berbasis teknologi yang beragam. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajarannya. Yang keempat, pendidikan dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting. Pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Lanjut yaitu mengenai ciri model pembelajaran blended learning. Yang pertama itu kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, selama proses pembelajaran siswa selaku peserta didik dan guru selaku pendidik terpisah oleh tempat, jarak geografis, dan waktu atau kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga, karena hal-hal yang disebut di atas, maka peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai partisipan. Yang keempat, karena siswa dan guru terpisah dalam pembelajaran, maka komunikasi di antara keduanya dibantu dengan media pembelajaran, baik media cetak atau bahan ajar berupa modul, maupun media elektronik atau CD-ROM, MCD, telepon, video, dan komputer. Selanjutnya, nomor 5, jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru, misalnya resource learning center atau pusat sumber belajar, bahan ajar, infrastruktur belajar. Dengan demikian, baik siswa maupun guru tidak harus mengusahakan sendiri keperluan dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, proses belajar mengajar pada pendidik jarak jauh masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka atau tutorial, walaupun itu bukan suatu keharusan. Yang ketujuh, komunikasi antara siswa dan guru tepat dilakukan baik melalui cara komunikasi satu arah maupun dua arah atau two-way communication. Contoh komunikasi dua arah ini ialah teleconferencing, video conferencing, dan emodoresing, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, selama kegiatan belajar, siswa lebih cenderung membentuk kelompok belajar walaupun sifatnya tidak tepat dan tidak wajib. Oke, sekian dari penjelasan mengenai ciri dan karakteristik model pembelajaran blended learning ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran model blended learning. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Nomor 1, menetapkan macam dan materi bahan ajar. Pendidikan harus paham betul bahan ajar yang seperti apa yang relevan diterapkan pada pendidikan jarak jauh atau PJJ, yang sebagian dilakukan secara face to face dan secara online atau web based learning. Yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Rancangan pembelajaran harus benar-benar dirancang dengan baik dan serius, dan juga harus melibatkan ahli e-learning untuk membantu pendidikan. Nah, hal ini bertujuan agar rancangan pembelajaran yang dibuat benar-benar relevan dan memudahkan sistem pembelajaran face to face jarak jauh, bukan malah mempersulit siswa ataupun
ataupun tenaga pendidik lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan pembelajaran blended learning adalah yang pertama, bagaimana bahan ajar tersebut disajikan, bahan ajar mana yang bersifat wajib dipelajari dan mana yang sifatnya anjuran guna memperkaya pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana siswa bisa mengakses dua komponen pembelajaran tersebut. Yang kedua, faktor pendukung apa yang diperlukan, misalnya software apa yang digunakan, apa diperlukan kerja kelompok atau individu saja. Yang ketiga itu langkah-langkahnya itu tetapkan format online learning. Apakah bahan ajar tersedia dalam format PDF, video? Juga perlu adanya pemberitahuan hosting apa yang dipakai oleh guru, apakah Yahoo, Google, Facebook atau lainnya. Yang keempat yaitu melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Uji ini dilakukan agar pengetahuan apakah sistem pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Mulai dari keefektifan dan keefisiensi sebagai sangat diperhatikan. Apakah justru mempersulit siswa dan guru atau bahkan benar-benar mempermudah pembelajaran? Nomor 5, penyelenggaraan blended learning dengan baik. Sebelumnya sudah ada sosialisasi dari guru dan dosen mengenai sistem ini, mulai dari pengalaman, tugas masing-masing komponen pendidikan, cara akses terhadap bahan ajar, dan lain-lainnya. Guru atau dosen di sini bertugas sebagai petugas promosi karena yang mengikuti penyelenggaraan blended learning biasanya dari pihak sendiri dan bahkan dari pihak lain. Yang keenam itu menyimpan kriteria untuk melakukan evaluasi. Contohnya evaluasi yang dilakukan adalah dengan yang pertama IC to navigation. IC to navigasi ini yaitu maksudnya seberapa mudah siswa mengakses semua informasi yang disediakan di paket pembelajaran. Kriterianya mungkin mudah melakukan akses makin baik. Yang B itu konten atau substance. Maksudnya bagaimana kualitas isi yang dipakai. Misalnya bagaimana petunjuk pembelajaran bahan ajar disediakan dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kriterianya mungkin mendekati isi bahan ajar dengan tujuan pembelajaran adalah makin baik. Yang C itu layout atau format atau appearance. Maksudnya di sini paket pembelajaran atau bahan petunjuk atau informasi lainnya disajikan secara profesional. Kriterianya makin baik penyajian bahan ajar adalah makin baik juga. Yang ketiga itu yang D itu interest. Maksudnya dalam arti sampai seberapa besar paket pembelajaran yang dia disajikan mampu menimbulkan daya tarik siswa untuk belajar. Kriterianya siswa semakin tertarik belajar adalah makin baik. Yang itu applicability. Di sini maksudnya seberapa jauh paket pembelajaran yang biasa dipraktekkan secara mudah. Yang terakhir tuh F. Maaf di sini PPT-nya ada 2E ya. Maksudnya E yang kedua ini adalah F. Cost effectiveness atau value. Seberapa murah biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti paket pembelajaran tersebut. Oke, sekian dari penjelasan mengenai langkah-langkah metode pembelajaran dan learning ini. Sekian dan terima kasih.